Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Muksid Hayatami. Selamat datang Bapak Ibu, sahabat para perindu Tanah Suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak sengaja menemukan pertanyaan tentang haji dan umroh. Pertanyaannya begini: apakah bisa pelaksanaan haji dan umroh dilakukan secara daring? Nah, ini bagi saya adalah pertanyaan yang unik, menarik, dan harus saya jawab. Sebelum lanjut, yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe, like, dan juga komen di video-video saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung DM Instagram atau di kolom komentar video-video saya. Terima kasih. Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu Tanah Suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bahwa terutama bagi yang bertanya tentang pertanyaan tadi, apakah haji dan umroh ini bisa dilakukan secara daring, secara online, ya. Mentang-mentang sekarang zaman online, ya. Pembelajaran dilakukan secara online, meeting secara online melalui aplikasi online, ya. Dan masih banyak yang lainnya dilakukan secara online. Tapi bagaimana dengan haji dan umroh? Apakah bisa dilakukan secara online? Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya sepele, ya, tetapi ya perlu juga dijawab biar jadi pengetahuan buat kita semua. Perlu diketahui bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima. Umroh tidak termasuk rukun Islam, tetapi dalam program atau dalam proses ibadah haji hampir semua jamaah pasti melakukan ibadah umroh. Sementara umroh sendiri dilakukan di luar bulan haji. Ada program-program atau ibadah umroh yang dilakukan oleh seluruh orang Islam yang ada di dunia ini, ya, di luar bulan haji. Ya, kalau di Indonesia dimulai setelah bulan Zulhijjah sampai menjelang haji atau sampai Ramadan dan sampai Syawal, ya, kurang lebih itu program umroh. Nah, ibadah umroh atau haji adalah ibadah fisik. Ya, ibadah fisik artinya kita harus langsung datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji tersebut. Misalnya gini, satu rangkaian ibadah umroh contohnya. Rukun umroh itu ada 5. Pertama, mikot atau ngambil niat. Ya, yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Pertama, niat, mikot, ya. Niat umroh itu sudah ditentukan tempatnya, tidak bisa di sembarang tempat. Kalau kita dari Madinah, berarti kita akan mengambil niat umroh, ya, di mikot di Masjid Bir Ali. Itu tempat niat kalau kita berasal atau kita ke Madinah terlebih dahulu, maka kita akan ngambil di mikot, ya, di Masjid Bir Ali di tanah halal menuju ke tanah haram, ya, di Mekah. Lalu setelah ngambil niat di Masjid Bir Ali tersebut, kita akan melakukan perjalanan ke kota Mekah selama 6 jam kurang lebih, dan di sana kita akan langsung melakukan tawaf. Ya. Tawafnya di mana? Tawaf di Masjidil Haram sebanyak 7 putaran. Kalau misalnya umroh atau haji dilakukan secara online, daring, gitu, ya, bagaimana proses tawafnya? Kemudian setelah tawaf dilakukan, lalu kita melakukan ibadah sa'i, ya. Sa'i 7 balikan, ya, dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ingat, ya, Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali, ya. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung 1 kali. Ya, jadi jangan sampai terjadi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung 1, nah itu 2, ya. Soalnya ada pernah saya bawa jemaah, karena dia merasa sudah pernah berkali-kali umroh, pada saat kita mau sa'i, dia bilang ke saya satu orang jemaah itu, "Pak, saya mau sa'i sendiri aja karena saya udah biasa sa'i dan insya Allah saya bisa, dan nanti kalau sudah selesai saya baru nyusul ke hotel." Ya. Setelah kita selesai, ya, jamaah yang satu ini yang mau melakukan sa'i sendiri ini nggak kelihatan, gitu, ya, nggak kelihatan kok
kemana orang ini gitu. Ternyata setelah ditunggu lama dia baru datang, baru selesai, dan saya tanya kok lama gitu. Ternyata sa'inya itu bukan 7 putaran ya, tetapi 14 balik, karena dia ngitungnya dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa dihitung 1, padahal itu keliru gitu ya. Itu sekilas saja cerita. Kemudian setelah itu tahallul dilakukan biasanya dilakukan di Bukit Marwah. Setelah kita selesai putaran ke-7 atau balikan ke-7, kita melakukan tahallul itu di Bukit Marwah. Lalu selanjutnya adalah tertib, artinya mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan sa'i dulu, tawaf dulu baru niat, atau misalnya gunting rambut dulu baru sa'i baru tawaf. Tidak bisa, harus berurutan dari niat, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Itulah tertib maksudnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu tadi adalah rukun umroh. Lalu kalau haji gimana? Sama ya. Di rukun haji kita juga mengenal yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ya. Jangankan daring ya, jangankan daring atau online gitu ya. Kalau kita kalau kita wukuf di Arafah ya, wukuf di Arafah, berdiam di Arafah, itu sudah ditandai ini area Arafah gitu ya. Kalau misalnya kita keluar dari area wukuf nih keluar, maka tidak sah wukufnya. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu terletak pada Arafah. Artinya pada saat kita wukuf di padang Arafah, ya, itulah haji yang sesungguhnya. Disitulah kita melaksanakan ibadah haji. Ya, artinya apa? Sejengkal saja kita keluar dari area wukuf, ya, itu sudah tidak sah gitu ya kan haji kita. Apalagi ini haji dilakukan secara daring, ya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu tanah suci yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi yang bertanya tentang pertanyaan tadi, apakah boleh haji dan umroh dilakukan secara daring? Maka jawabannya tidak bisa. Ya, karena haji itu ibadah fisik. Seperti tadi niat, harus di tempat yang telah ditentukan gitu ya. Tawaf, sa'i, ya, kemudian lempar jumroh. Lempar jumroh harus di Jamarot. Ya, kalau kita online misalnya, itu lempar jumrohnya bagaimana? Nggak bisa ya. Jadi lempar jumroh ya di Jamarot. Mabit ya di Muzdalifah dan di Mina, sudah di tempat yang ditentukan gitu ya. Jadi tidak bisa di online gitu ya, dilakukan secara daring, secara online, tidak bisa ya. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, mungkin pembahasan ini agak sepele ya, agak bertele-tele atau sesuatu yang bisa dikatakan penting atau tidak penting, tetapi bagi saya karena pertanyaannya ada, jadi saya harus juga menjawab pertanyaan tersebut ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada sesuatu yang bisa didapatkan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.